The Hundred Foot Journey dimulai dengan suasana ceria di Mumbai, India. Penonton diperkenalkan pada keluarga Kadam yang hidup di tengah kehangatan dapur restoran keluarga mereka. Restoran ini bukan sekadar tempat usaha, ini adalah jantung keluarga Kadam. Masakan adalah tradisi dan cinta yang mengikat mereka, dengan Ibu Hasan sebagai chefnya. Hasan Kadam, sang protagonis, menunjukkan bakat luar biasa dalam mencicipi rasa bahkan sejak usia muda. Ia sering membantu ibunya menyiapkan hidangan dan memahami kompleksitas rempah-rempah India. Hasan adalah murid sekaligus pewaris kemampuan masak ibunya. Ada momen indah ketika ibunya menjelaskan bahwa makanan memiliki jiwa yang hanya bisa dirasakan melalui cinta dan dedikasi. Namun, kebahagiaan ini hancur ketika restoran keluarga mereka diserang oleh massa selama kerusuhan politik. Api melahap restoran mereka, dan tragedi semakin mendalam ketika Ibu Hasan meninggal dalam kejadian tersebut. Kehilangan ini menciptakan luka mendalam di hati keluarga Kadam, terutama Hasan yang kehilangan mentornya. Ayah Hasan, seorang pria keras kepala tetapi penuh cinta pada keluarganya, memutuskan untuk membawa anak-anaknya meninggalkan India demi memulai hidup baru. Mereka merantau ke Eropa, mencari tempat yang aman untuk melanjutkan hidup dan menyebarkan cinta mereka terhadap masakan India. Keluarga Kadam menghabiskan waktu yang panjang berpindah-pindah kota di Eropa. Mereka mencoba menetap di Inggris, tetapi cuaca dan peluang di sana tidak cocok. Setelah perjalanan melelahkan yang terasa seperti pelarian tanpa akhir, mereka akhirnya tiba di sebuah desa kecil di Perancis Selatan. Desa itu adalah tempat yang memancarkan keindahan pedesaan klasik, jalan-jalan berbatu, ladang hijau yang memanjang, dan suasana damai yang terasa jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Saat menyusuri desa, rem mobil keluarga Kadam mendadak blong. Di saat itulah Hasan Kadam dan keluarga bertemu dengan Margaret sous-chef dari restoran Les Saules Pleurs yang nantinya akan membantu Hasan mempelajari masakan Prancis. Lalu Margaret membantu keluarga Kadam untuk menderek mobil ayahnya untuk diperbaiki. Saat mendorong mobil tersebut, ayah Hasan Kadam melihat sebuah bangunan tua yang kosong. Ayah Hasan melihat tempat itu sebagai peluang. Dalam pandangan orang lain, bangunan tersebut terlihat rusak dan tidak layak huni. Tetapi bagi ayah Hasan, ini adalah tempat sempurna untuk membangun kembali mimpi mereka. Dengan semangat tak kenal menyerah, ia memutuskan untuk membuka restoran baru di sana, yang kemudian dinamai Maison Mumbai. Namun, lokasi ini tidak sempurna. Tepat di seberang jalan, hanya berjarak 100 kaki, berdiri restoran Les Saules Pleurs, restoran kelas atas milik Madame Mallory. Restoran itu adalah lambang kemewahan kuliner Prancis, dengan 1 bintang Michelin sebagai penghargaan atas keunggulannya. Konflik mulai muncul ketika Madame Mallory mengetahui rencana keluarga Kadam. Ia menganggap restoran India itu sebagai ancaman terhadap reputasi Les Saules Pleurs. Madame Mallory adalah wanita dengan kepribadian yang keras dan disiplin tinggi. Ia memandang masakan Prancis sebagai seni murni yang tidak boleh dinodai oleh masakan eksotis seperti masakan India. Ayah Hasan, di sisi lain, tidak terintimidasi. Ia adalah pria dengan semangat kompetitif yang tinggi. Ketika Madame Mallory mengeluh tentang suara bising dari renovasi Maison Mumbai, ia membalasnya dengan memasang lampu-lampu mencolok di restorannya. Hasan, yang berada di tengah-tengah perseteruan ini, mencoba menjembatani kesenjangan. Ia mulai menunjukkan minat pada masakan Prancis, dan di saat yang sama, ia menjalin hubungan dengan Marguerite, sous-chef di Les Saules Pleurs. Konflik kecil seperti ini menghasilkan banyak momen komedi, tetapi juga menyoroti perbedaan budaya yang dalam antara kedua pihak. Marguerite adalah wanita cerdas dan berbakat, yang awalnya ragu terhadap Hasan, tetapi kemudian terpesona oleh bakat alaminya. Ketegangan di desa semakin memanas ketika para chef bawahan Jean-Pierre dari restoran Les Saules Pleurs yang diinstruksikan oleh Madame Mallory yang tidak senang dengan kehadiran keluarga Kadam melakukan tindakan rasis terhadap Maison Mumbai. Mereka menyerang restoran tersebut dengan bom api yang membakar pintu masuk dan merusak interiornya. Insiden ini hampir menghancurkan semangat keluarga Kadam, terutama Hasan, yang merasa bahwa perjuangan mereka tidak dihargai. Hingga Hasan Kadam mengalami luka bakar serius di tangannya, mengakibatkan dia tidak dapat memasak lagi dalam waktu yang cukup lama. Namun,
Kejadian ini juga memengaruhi Madame Mallory. Ia melihat sisi buruk dari intoleransi dan menyadari bahwa perseteruannya dengan keluarga Kadam tidak lagi relevan. Lalu Madame Mallory memarahi Chef Jin Pierre sebagai kepala aksi pembakaran tersebut dan langsung memecat Jin Pierre. Dalam salah satu adegan paling emosional dalam film, Madame Mallory meminta maaf kepada Hasan dan keluarganya. Di momen tersebut, Hasan memasakkan Madame Mallory sebuah omelet dengan dibantu oleh Madame Mallory sendiri, karena luka pada tangan Hasan belum pulih. Pada adegan tersebut, Hasan memasakkan dengan menggabungkan teknik memasak ala Prancis dengan India yang menghasilkan kekaguman pada Madame Mallory. Saat memakan omelet tersebut, Madame Mallory merasakan Hasan di setiap gigitan pada makanannya. Lalu Madame Mallory juga mengakui kehebat teknik memasak Hasan dan pencampuran bumbu serta bakat Hasan yang tak dimiliki oleh chef manapun. Ia kemudian menawarkan Hasan kesempatan untuk bekerja di dapurnya, bernegosiasi sangat lama dengan ayahnya Hasan Kadam. Ia mengakui bakat luar biasa yang dimiliki pemuda itu tersebut pada ayahnya, hingga Hasan menerima tawaran tersebut setelah membicarakan hal tersebut kepada Margaret, kekasihnya yang juga sebagai sous chef di restoran tersebut. Hasan memulai perjalanan barunya di dapur Les Saules Pleurs. Pada awalnya, ia menghadapi banyak tantangan. Lingkungan dapur yang disiplin dan penuh tekanan membuatnya merasa tidak nyaman. Rekan-rekannya juga memandangnya dengan skeptis, menganggapnya sebagai orang luar yang tidak memahami tradisi masakan Prancis. Namun, Hasan membuktikan dirinya. Dengan dedikasi dan kreativitasnya, ia mulai memadukan teknik masakan Prancis dengan rempah-rempah dan elemen masakan India. Karyanya membawa kesegaran pada menu restoran dan membantu Les Saules Pleurs mendapatkan bintang Michelin kedua. Ini adalah pencapaian luar biasa yang mengangkat status restoran tersebut. Kesuksesan Hasan tidak berhenti di situ. Namanya mulai dikenal di dunia kuliner, dan ia diundang untuk bekerja di restoran terkenal di Paris. Di kota besar ini, Hasan menjadi bintang, tetapi ia juga mulai kehilangan arah. Ia merindukan makna dan kehangatan yang ia rasakan ketika memasak bersama keluarganya. Setelah mencicipi makanan dan bumbu khas India, rekan kerjanya yang seorang India menyadari atas hilang jua masaknya selama ini berkat adanya cinta dan kasih sayang dari keluarga maupun kekasihnya Margaret. Setelah beberapa waktu di Paris, Hasan memutuskan untuk kembali ke desa. Ia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang pengakuan atau penghargaan, tetapi tentang cinta dan hubungan yang ia miliki dengan makanan dan keluarganya. Hasan bergabung kembali dengan Maison Mumbai, tetapi kali ini, ia membawa semua pengalaman dan pengetahuan yang ia peroleh. Bersama Margaret dan keluarganya, ia menciptakan menu baru yang menggabungkan keindahan masakan India dan Prancis. Restoran mereka menjadi simbol persatuan budaya, menarik perhatian tidak hanya penduduk desa, tetapi juga para pecinta kuliner dari berbagai penjuru. Adegan terakhir film menampilkan Hasan dan Margaret memasak bersama dengan senyuman penuh harapan. Ini adalah akhir yang indah dan memuaskan, yang menunjukkan bahwa makanan memiliki kekuatan untuk menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. The 100-Foot Journey mengajarkan bahwa kehidupan, seperti masakan, membutuhkan keseimbangan. Film ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya bukanlah penghalang, tetapi peluang untuk menciptakan sesuatu yang indah dan unik. Melalui karakter-karakternya, film ini mengeksplorasi tema keluarga, cinta, ambisi, dan toleransi. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kesuksesan sejati adalah tentang mengikuti passion dan menghormati akar kita, sambil tetap terbuka untuk belajar dari dunia di sekitar kita. Dengan alur cerita yang menyentuh, karakter yang kuat, dan visual kuliner yang memikat, The 100-Foot Journey adalah film yang memberikan pengalaman emosional sekaligus menggugah selera. Ini adalah kisah yang akan menginspirasi Anda untuk mengejar mimpi, menghormati warisan Anda, dan merayakan keindahan dalam perbedaan. Itulah ulasan lengkap tentang The 100-Foot Journey, sebuah film yang bukan hanya menghibur, tetapi juga menyentuh hati dengan pesan mendalam tentang keluarga, toleransi,
dan cinta melalui makanan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah menonton film ini? Jika sudah, apa momen favorit kalian? Atau mungkin kalian punya cerita pribadi tentang bagaimana makanan bisa menyatukan keluarga atau teman-teman kalian? Kalau belum, setelah mendengar ulasan ini, apakah kalian tertarik untuk menontonnya? Dan jika ada film lain yang menurut kalian punya cerita seindah atau sekaya The 100 Food Journey, tulis di kolom komentar ya. Kita juga bisa berdiskusi tentang masakan favorit kalian. Kalau kalian bisa mencampur dua budaya kuliner dalam satu hidangan, apa yang akan kalian buat? Saya tunggu pendapat dan rekomendasi kalian. Sampai jumpa di ulasan film berikutnya. Dan jangan lupa untuk terus mengeksplorasi cerita-cerita yang memikat hati dari Detektif Movie. Goodbye.